Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini kita hadirkan kembali sosok yang sudah nggak asing lagi di channel ini. Mungkin pemirsa sudah tahu siapa orangnya. Kalau seandainya sering nonton di channel ini, langsung saja kita sapa beliau. Mas Tono. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Tono? Alhamdulillah baik. Wah, di tengah gelombang yang panas seperti ini Mas Tono. Ya, Tetap fit ya Mas Tono ya? alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan. Apa rahasianya nih Mas Tono? Boleh bagi-bagi nih Mas Tono. Kita kan banyak kegiatan nih Mas Tono. Ya, bangun pagi lah. Bangun pagi ya. Ya, kita sering lihat cahaya sebelum cahaya masuk, kita sudah bangun supaya mata kita sehat. Oh gitu ya. Visi kita pun segar bugar begitu ya Mas Tono. Mantap. Jalan-jalan sedikit. Stretching ya. Wah, gitulah cara kita untuk agar tetap bugar, sehat. Pantas saja saya melihat Mas Tony kayaknya wah gitu ya kan. Apalagi kalau seandainya sudah ya orang kan ketika diterpa seperti ini gitu ya kan. Ini dari dingin ke panas gitu kan. Terkadang dalam hatinya tuh banyak keluh kesah gitu ya kan. Wah ini kok panas sekali sih. Kasih dingin, dingin kali. Kasih panas, panas sekali. Banyak sekali ngeluh-ngeluhnya begitu ya Mas Tony ya. Iya. Ini apakah beranjak dari ya semacam apakah ini spontanitas mereka aja atau bagaimana ini Mas Tono sebetulnya? Ya hal-hal seperti ini gitu. Ya. Baik, Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di channel Mukhtalifun Alwan. Berkaitan dengan yang Ikhwan tanyakan itu, bahasa Quran, hal yang seperti itu disebut fujur namanya. Fujur? Iya. Fujur. Spontanitas fujur. Ini saya baru dengar nih katanya. Iya. Itu fujur. Artinya ketika kita melihat sesuatu langsung kita bereaksi tanpa pikir panjang, itu disebut fujur. Fujur? Iya. Termasuk itu ketika kita merespon sesuatu ataupun peristiwa yang ada di media sosial. Terkadang banyak orang-orang seperti itu gitu kan? Iya. Termasuk seperti itu? Bisa. Itu termasuk fujur namanya. Satu diantaranya begitu ya? Oke Mas Tono, lanjutkan Mas Tono. Oke. Kata fujur ini, itu satu akar kata dengan fajar. Sering pernah nengok fajar? Sering. Iya. Kalau pagi hari itu, saya suka melihat fenomena alam tuh, saat mau fajar itu, awannya indah gitu. Iya betul. Jadi fajar dan fujur itu sebenarnya satu akar kata itu. Ya. Oke. Dari kata fajaro, yafjuru, fajron. Bentuk jamaknya fujur. Wow. Ya, gitu dia. Iya. Jadi dia bermakna terbit, memancar, dan juga bisa bermakna berbuat kejahatan. Berbuat kejahatan. Durhaka. Kalau dalam bahasa Qur'annya sering disebut fujur ini disebut durhaka kalau seringnya. Namun untuk itu kita ada baiknya memang lebih kita kembalikan aja kepada Quran biar kita lebih enak membahasnya. Saya sepakat ini. Betul. Oke, saya ambil Al-Quran. Itu ada di surat Asy-Syam, surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Mari kita bahas. Oke, saya buka dulu Mas Ton ya. Asy-Syam, surah ke-91. Surah yang mendekati akhir. Iya. Surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Ayat 7. Ya. Mau dibacakan atau? Boleh. Oke. Ayat 7 Mas Ton ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi nafs dan apa saja yang telah dia sempurnakan. Sawwaha itu artinya sempurna. Dia bentuknya fi'il madi. Artinya Allah telah menyempurnakan keberadaan nafs diri kita.
Jadi kalau Allah sudah menyatakan diri kita ini sempurna, maka jangan ada lagi feeling pada diri kita bahwasanya kita tidak sempurna. Ya, terkadang ada orang yang merasa dirinya nggak sempurna secara fisik, ya kan? Hitam kulitnya, dia merasa minder. Ya. Hidungnya pesek, dia merasa nggak sempurna sehingga harus operasi plastik. Nah, untuk memanjangkan hidungnya. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi pada diri kita. Karena Allah sudah menyatakan wa nafsi wa masawaha. Ya. Jadi demi nafs dan apa saja yang telah dia sempurnakannya. Sebentar Mas Tondo. Baik, ada yang mau ditanya? Ini ketika kita membahas nafs ini, apakah ini bicara fisik juga gitu? Iya, bicara fisik juga. Lantas bagaimana ketika ada satu individu atau seseorang gitu kan, yang dia ini kondisinya disabilitas atau cacat secara fisik, misalkan ya kita maaf ya kakinya Cacat, gitu, atau lengannya atau bagaimana tidak. gitu. Iya. Apakah hal yang seperti ini dikatakan wa nafsi wa masawaha? Iya. Termasuk meskipun disabilitas. Meskipun dia cacat secara fisik, Allah menyatakan dia telah sempurna. Karena bicara kesempurnaan ini, kita jangan melihat pada satu sisi. Ya. Kesempurnaan ini kita harus melihatnya secara komprehensif. Bisa jadi kita sempurna dalam hal ini, namun di sisi lain kita tidak sempurna. Contoh, saya pernah melihat di televisi anak yang cacat tapi dia mampu membaca, menghafal Al-Quran 30 juz gitu. 30 juz. Oke. Sementara kita yang fisiknya sempurna, hafal. Belum tentu. Jadi Allah menyempurnakan tiap-tiap nafs sesuai dengan fadilahnya. Jadi kita sempurna secara fisik, orang yang tidak sempurna secara fisik, Allah sempurnakan di sisi lain. Allah sempurnakan dia. Ada fadilah yang Allah berikan sehingga dia sempurna, tampak sempurna. Jadi kesempurnaan itu jangan kita melihat dari satu sisi, tapi kita melihatnya harus komprehensif, secara menyeluruh. Jadi kita tidak lagi memandang, tidak lagi parsial dalam memandang. Iya. Dalam memandang kesempurnaan lagi tidak lagi parsial, tapi sudah menyeluruh dia. Jadi itu, makanya Allah bilang sudah sempurna. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Oke. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kesempurnaan nafs itu ditandai dengan kemampuan dirinya dalam menangkap ilham. Ya, menangkap ilham ataupun inspirasi. Inspirasi baik itu yang nilainya bersifat fujur maupun bersifat takwa, yang bernilai fujur dan bernilai takwa. Fujur lawan katanya takwa. Ya. Oke. Takwa artinya cermat, teliti, hati-hati. Jadi kalau kita gandengkan, kalau kita bisa kita pahami, kalaulah fujur itu lawan katanya takwa, dengan kata lain, fujur adalah suatu sikap spontanitas tanpa disertai nilai kecermatan, ketelitian pada dirinya, sehingga dia berefek, ya, berefek yang tidak baik untuk dirinya. Makanya sering diartikan fujur ini sama dengan berbuat jahat. Oke, paham. Gitu dia. Iya. Tadi saya agak kontradiktif dengan makna yang di awal tadi gitu kan. Iya. Ternyata ketika nyampe sini, oke. Ya. Itu dia. Iya. Mulai nyambung saya. Jadi kita bisa pahami makna fujur tuh dari ayat ini itu tadi. Kenapa fujur digandengkan dengan kata takwa? Itu dia. Berarti ini kan lawan kata. Iya, betul. Lawan kata. Jadi orang yang fujur, orang yang bersikap, bertindak tanpa disertai
nilai-nilai Kecermatan, gitu. kecermatan, ketelitian yang ada pada dirinya. Artinya ketika kita bersikap fujur, kita nggak membarenginya dengan sumber-sumber yang benar begitu ya maksudnya. Iya. Artinya itu spontanitas langsung aja kita gitu Iya. ya. Ibarat fajar. Mm-mm. Ah, Oh tiba-tiba dia kan gitu ya. sifatnya spontanitas dia kan. Iya iya betul betul. Betul. Oke berarti itu dikatakan fujur. Fujur. Lanjut. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntunglah siapa saja yang mampu, yang telah berhasil mensucikan dirinya. Gitu kan? Iya. Jadi kemampuan kita lah akhirnya yang dituntut Allah, bagaimana kita mampu menjaga diri kita agar tetap bersih, agar tetap zaki. Ya. Karena tak selamanya ilham itu sifatnya takwa. Oh, Terkadang iya, betul, ilham betul. itu sifatnya fujur. Oh, artinya ilham itu bersifat netral di awalnya begitu? Ya, ilham itu ada dua bentuk dia. Kadang dia bernilai fujur, kadang dia bernilai takwa. Nah, ketika kita dihadapkan dengan ilham fujur, macam mana sikap kita? Macam mana kita menyikapinya? Oke. Mampu nggak kita menjaga diri kita dari ilham-ilham yang bersifat fujur tadi? Nah, kalau kita mampu, berhasil kita menjaga diri kita dari ilham fujur, maka kita ini termasuk orang-orang yang aflah. Yang beruntung ya? Beruntung. Oke. Tuh. Jadi kalau seandainya kita terhindar dari fujur, termasuklah kita orang yang beruntung gitu ya? Iya. Hati-hati nih. Kita termasuk orang yang beruntung. Oke. Lanjut Mas Dono. Lanjut. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang dassaha, yang mengotori, yang mendosai dirinya sendiri. Wow. Ya. Ada nggak perilaku manusia yang suka menodai dirinya sendiri? Wah. Pastinya ada. Ada. Pasti. Iya, pasti. Kenapa dia bisa? Kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Banyak hal sih. Satu di antara ini mungkin ya. Karena dia senantiasa bersikap fujur mungkin ya. Iya. Karena dia fujur dalam menyikapi ilham tadi. Harusnya kan dia takwa dalam menyikapi ilham yang datang pada dirinya. Ilham ini kan tadi kita artikan inspirasi ya kan, masukan. Kalau bahasa kerennya inputan. Jadi setiap inputan yang masuk pada diri kita harusnya kita mampu menseleksi mana yang fujur, mana yang takwa. Ketika kita sudah mampu menseleksi yang fujur dan yang takwa, harusnya kita bisa mengambil mana yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau ternyata yang ilham tadi dia akhirnya mendosai diri kita, mampu menodai diri kita, harusnya kita singkirkan. Tapi sebaliknya ketika ilham yang masuk pada diri kita itu bersifat takwa, maka inilah yang mampu menzakikan dirinya. Terakhir Mas Tono. Satu hal. Kalaulah seandainya tadi ada ilham fujur dan ilham takwa, lantas kalau ini siapa yang memberikan ilham ini? Ya, kita lihat kalimatnya. Fa'alhamaha. Alhama itu bentuknya fi'il madi. Oke. Ya. Dia serupa dengan timbangan af'alah. Ya, di dalamnya ada domir huwa. Saya coba memahami aja. Iya. Kita bahas dari sisi bahasa Arab. Oke, sepakat ya, betul. Jadi alhama ini serupa dengan timbangan af'alah yang mana di dalam kata af'alah ini terdapat domir huwa. Huwanya ini kata ganti untuk Allah. Jadi yang memberi ilham di sini adalah Allah. Allah memberi ilham, memberi inspirasi kepada tiap-tiap nafs. Yang mana inspirasinya itu bernilai fujur, ada yang bernilai fujur, ada yang bernilai takwa. Tinggal lagi kita mampu tidak menseleksi mana yang fujur, mana yang takwa. Ketika kita mampu, disitulah ya nampak
kesempurnaan nafs itu tadi. Ya. Jadi kesempurnaan nafs terlihat dari situ. Kemampuan kita dalam menseleksi mana ilham fujur, mana ilham yang takwa. Dan akhirnya kita mampu menjaga diri kita untuk tetap zaki. Tidak sebaliknya mendosai, menodai diri kita. Jangan sampai ilham yang datang kepada kita itu akhirnya mampu menodai atau mendosai diri kita. Kalau sudah seperti itu, maka kita termasuklah orang yang merugi. Orang yang khobah. Ya. Khobah itu merugi artinya. Jadi disitulah letak kesempurnaan nafs itu ya. Iya. Dari cara dia menangkap ilham itu tadi ya. Iya. Oke Mas Tono. Terang sudah Mas Tono. Jadi ketika kita kembalikan lagi ke awal, sikap mereka yang ya spontanitas terhadap medsos tadi itu, nah disitulah kita bisa menilai apakah yang ini termasuk fujur ataupun takwa, begitu ya Mas Tono ya. Oke, dari situ baru kelihatan karakternya, begitu ya Mas Tono ya, individunya bagaimana. Oke Mas Tono, sudah mulai terang Bang Mas Tono. Kira-kira ada pesan Mas Tono? Jadi fujur dan fajar itu satu kata, artinya kita bisa belajar dari alam. Ya. Kita bisa belajar dari alam, dari fajar yang kita lihat. Namun jangan sampai kita ya bersikap fujur. Ya. Fenomena alam itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari fenomena alam itu, harusnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Nah, bagaimana akhirnya kita tidak fujur. Nah, jadi itulah yang bisa saya ambil ketika saya melihat fenomena fajar itu seperti itu. Indah. Indah ya. Terbitnya fajar itu terasa indah. Namun jangan sampai kita dengan itu kita tidak bisa mengambil pelajaran sedikit pun. Ya. Jadi tak selamanya kata fajaro bersifat negatif. Ya. Dia juga punya makna positif. Ya. Karena fajar juga mempunyai daya guna. Iya. Ya kan? Betul. Matahari kan punya daya guna kan? Punya. Iya. Jadi itu dia. Oke Mas Tono. Ya baik, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Dari fenomena fajar, kita tarik kepada diri kita, jangan sampai kita bersikap fajar, fujur. Oh iya. Nah itu dia. Oke, terima kasih Mas Tono atas pesannya yang luar biasa, lugas, tegas, dialog-dialog kita tadi bersama Mas Tono. Jadi terbuka semuanya pemirsa terkait dengan sikap kita selama ini di media sosial. Mungkin kita bisa bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita agar tidak terburu-buru dalam bermedia sosial. Silakan saja bermedia sosial, hanya saja hati-hati. Karena ada kata fujur yang terselip di situ. Dan itu akan membawa kerugian bagi diri kita. Begitu Mas Tono ya? Iya. Maka belajar dari alam. Oke, itu saja barangkali dialog kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.